Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nuraini, kelas 12-2, ingin menjelaskan bab 2 tentang wirausaha untuk masa depan. Yang pertama, ada menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik dapat dilakukan dengan mudah, bahkan sambil beraktivitas lain. Informasi ini membantu menambah pengetahuan dan keterampilan wirausaha, seperti membuat izin usaha atau toko online. Informasi tersedia dalam bentuk teks, audio, dan video dengan video paling digemari karena menarik dan mudah dipahami. Untuk menemukan informasi yang tepat, gunakan kata kunci Adik Simba di mesin pencarian atau YouTube. Lalu pilih informasi yang akurat dari sumber resmi atau terpercaya. Video bisa dihentikan dan diputar ulang sehingga lebih mudah memahami isinya. Memahami dan melakukan instruksi kompleks. Informasi kewirausahaan dapat berupa instruksi atau langkah kerja yang disampaikan lisan maupun tertulis. Biasanya terbentuk teks produser. Teks produser dibagi menjadi produser sederhana dan kompleks. Disajikan sesuai urutan kemudahan atau proses. Sebelum menjalankan instruksi, informasi harus dipahami dan dipastikan kebenarannya untuk menghindari bias atau kesalahan yang bisa terjadi karena informasi tidak lengkap, kesalahan atau kelemahan pengutipan, sumber tidak kredibel, atau salah menafsirkan data. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Informasi berbahasa Indonesia harus mengikuti kaidah ejaan yang benar agar mudah dipahami. Meski internet sering memuat kesalahan ejaan, isi informasi tetap bisa disimpulkan dengan penulisan yang benar. Ejaan adalah tata tulis yang disepakati ahli bahasa untuk menjaga keteraturan. Saat ini, kaidah yang berlaku adalah EYD-V sebagai pengganti PUIBI. Penulisan kalimat harus memperhatikan aturan EYD seperti penggunaan tanda baca, huruf kapital, huruf miring, kata baku, dan kata berimbuhan. Yang keempat, giat menyajikan data di dalam teks. Teks kewirausahaan sering membuat data yang harus akurat dan faktual. Data disajikan agar mudah dipahami, bisa berupa deskripsi, tabel, diagram, atau grafik, atau infografik. Yang kelima, menulis teks produser dari sumber informasi yang valid. Sebelum menulis teks produser, pastikan urutan proses benar agar tidak menimbulkan masalah. Langkah penulisan meliputi yang pertama, menentukan topik, yang kedua, mengumpulkan informasi dari sumber valid, yang ketiga, menyusun urutan proses, yang keempat, menulis langkah-langkah secara jelas, yang kelima, memeriksa kembali akurasi informasi, dan yang keenam, menggunakan kalimat efektif yang mudah dipahami. Yang keenam, mempersiapkan dan melakukan presentasi usaha. Gagasan usaha perlu dipresentasikan agar mendapat dukungan, modal, atau rekan. Ide yang baik harus bermanfaat, mudah dilaksanakan, aman, sesuai hukum, bahan baku mudah diperoleh, ramah lingkungan, dan punya pasar potensial. Presentasi sebaiknya menggunakan salin dia berisi profil usaha, produk, proses produksi, keunggulan, analisis SWOT, strategi pemasaran, target penjualan, dan kebutuhan modal. Yang terakhir, ada jurnal membaca. Bacalah buku mengenai ide usaha atau dunia kewirausahaan. Misalnya buku Rantai Tak Putus De Lestari. Tulis identitas buku serta inspirasi kewirausahaan dari buku tersebut pada jurnal membaca. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.